Hai, ini dengan saya Astuti dan hari ini saya ingin membahas tentang KPI, Key Person Insurance, ya. Apa itu? Nah, ini berbicara tentang key man. Key man adalah orang yang sangat dibutuhkan di dalam bisnis, ya. Dan key man itu mempunyai fungsi utama agar bisnis berjalan mulus dan sukses. Key man memiliki kualitas dan kemampuan yang sulit dan mahal untuk digantikan. Nah, Kimen bertanggung jawab untuk omset dan profit terbesar dari bisnis. Jadi, dia bertanggung jawab menentukan arah bisnis. Ya. Nah, key person itu bisa pemilik bisnis itu sendiri dan bisa juga karyawan kunci. Jadi, orang-orang yang menjadi key man suatu perusahaan itu biasa disebut key person. Nah, apa yang dikendalikan oleh dia? Ya, Keyman itu bisa mengendalikan keluarga seperti yang kita biasanya jualan ya di asuransi individu untuk satu keluarga. Jadi kepala keluarga atau pencari nafkah itu adalah keyman dari keluarga itu. Tetapi jangan lupa, bisnis dan investasi pun mempunyai keyman. Jadi siapa yang mengendalikan bisnis, siapa yang mengendalikan investasi. Dan kalau sampai dianya tidak ada, ya kan, kendalanya apa nih, gitu kan? Kalau keluarga kita tahu ya, pencari nafkah kita harus cover karena ada nafkah yang digantikan. Nah, sedangkan yang di bisnis dan investasi sama. Ya, dia mengendalikan dan memegang peranan penting di sini. Ya, jadi di Kimen itu ada personal needs dan ada juga business needs. Nah, saya akan bahas di sisi bisnisnya, ya. Nah, kebutuhan bisnis itu apa aja? Bisnis bisa rugi karena kehilangan orang kimennya. Terus waktu mewariskan bisnisnya ke anak dari orang tua saat orang tua nggak ada, ya kan? Terus atau bisnis dijual karena penerusnya nggak ada. Nah, ya jadi asuransi jiwanya juga sebesar apa? Sebesar nilai utang bisnis. Nilai utang bisnis itu macam-macam. Ada PRK, ya pinjaman rekening koran, terus ada cicilan mesin, cicilan gudang, cicilan pabrik, ya. Dan terutama ini karyawan utama ini wajib dan harus diasuransikan. Dan target market Kimen ini sangat menarik. Karena kenapa? Ya, karena tergantung skala bisnis yang sedang dikerjakan, semakin besar bisnisnya, semakin besar profit yang dikendalikan oleh dia, semakin besar pula uang pertanggungan yang harus dibelikan untuk Kimen ini, dan tentunya semakin besar pula preminya. Nah, bagaimana pendekatannya? Nah, itu membutuhkan satu teknik yang menarik dan sangat challenging. So, ini adalah satu hal yang menarik yang akan kita bahas, ya. Nah, dari UOB, UMKM-nya UOB lah, ya, itu dari survei membuktikan bahwa 4 dari 5, jadi 80% itu mengakui kalau key person ini, ya kan, itu akan menimbulkan keuangan yang serius, masalah keuangan yang serius terhadap bisnis mereka. Jadi rata-rata 80%, jadi 72% bilang susah cari penggantinya. Sedangkan 88% bilang, wow, itu revenue bisa drop, profit bisa drop. Ya, dan 88% lainnya bilang akan menghadapi masalah cash flow. Ya. Tetapi dari semua yang sudah tahu ini, ya, 51% bilang apa? Aduh, nantilah, nggak penting lah. Karena kan ada coverage asuransi yang lain dan biayanya sudah cukup besar, udahlah gitu kan. Yang 34% malah nggak tahu key person ini apa. Ya. Dan 13% bilang nggak ada duit untuk mengasuransikan, ya. Nah, key person ini selain dia sebagai key person dari satu perusahaan, kalau dia di rumah, dia cuma bertanggung jawab terhadap satu keluarga. Tetapi ingat kalau di bisnis, ada karyawan dan keluarganya. Jadi itu memegang peranan penting untuk puluhan keluarga, bahkan ratusan atau ribuan. Ya, jadi key person ini sangat penting. Tujuannya apa sih? Kita memberikan life insurance atau kita bilang proteksi income atau proteksi terhadap bisnis kita, ya. Jadi untuk mengganti resiko finansial bisnis, untuk membentuk dana sebelum kita mencari penggantinya, karena waktu kita cari pengganti pasti ada jeda waktu untuk adaptasi, untuk melakukan prosesnya dari ulang karena orangnya baru, ya, dan sistemnya baru, dan meminimalisasi resiko bisnis sukses. Ya, oke. Jadi pemegang polisnya siapa? Pemegang polisnya perusahaan. Tertanggungnya Kimen.
pembayar dan penerima manfaatnya perusahaan. Ya, tetapi tidak sesederhana itu karena dibutuhkan step-step berikutnya. Nah, proteksi Keyman ini untuk apa sih? Untuk mengganti kerugian atas profit yang hilang. Ya, kalau kita perhatikan dari titik 1 sampai titik 6, ya, mulai dari titik ketiga sampai titik ke-6, itulah nilai UP yang harus diproteksi. Ya, kalau di titik 1 itu Keyman-nya masih ada, jadi nggak masalah. Ya, nah yang titik kedua, waktu Keyman begitu nggak ada, kita harus mulai mencermati titik ketiga, 4, 5, 6 apa. Titik ketiga itu income-nya mulai turun. Titik keempat, mulailah perusahaan harus mencari pengganti. Nah, saat pengganti itu diperoleh, jadi butuh waktu ya. Nah, butuh waktu. Kan mulai lagi dari awal, belajar lagi dari awal. Itu juga membutuhkan dana. Karena kenapa? Belum normal seperti waktu adanya si Keyman. Ya. Dan yang terakhir, setelah semuanya dilewati, pastilah akan berjalan normal. Namun dari tadi waktu sejak income turun sampai pengganti ada prosesnya, itu tentu saja membutuhkan dana yang cukup besar. Ya. Jadi antara Keyman itu sama perusahaan itu pasti ada harapan dong. Perusahaan mengharapkan apa dari Keyman dan Keyman juga mengharapkan apa dari perusahaan. Nah, apa yang harus dilakukan? Perusahaan menghubungi perusahaan asuransi untuk mengasuransikan Keyman ini. Ya, jadi waktu Keyman ada apa-apa, perusahaan asuransi memberikan santunan ke perusahaan, tetapi diperlukan satu lagi agreement secara notarial. Untuk apa? Untuk mengkokohkan perjanjian ini, terutama untuk keluarganya si Keyman, untuk memberi rasa aman untuk si Keyman ini. Ya, bahwa uang nanti yang hasil yang diasuransikan ini dipergunakan untuk apa? Sesuai janji atau tidak. Ya, jadi ada kekuatan hukumnya. Nah, berapa sih keuangan Keyman? Jadi ini ada dua ya. Key person ini bisa sebagai Keyman saja, jadi sebagai tugas dan jabatannya saja, atau dia ngerangkep nih sebagai shareholder juga. Ya, kalau sebagai tugas atau jabatan, tentu saja dihitung UP-nya nih ya, uang pertanggungannya dihitung dari profit yang turun. Misalnya, dulu waktu ada Keyman profitnya 10M, sedangkan kalau tidak ada Keyman ada kemungkinan meruginya sampai sebesar 5 miliar. Maka uang pertanggungannya adalah 5M. Nah, kalau dia juga sebagai shareholder, maka yang harus dihitung adalah berapa besar kepemilikan sahamnya. Ya, dan tentu saja ini harus direview 3-5 tahun karena kenapa? Ya, skala bisnis akan semakin naik, berubah setiap saat. Terus, sebaiknya diberikan agreement ya, shareholder agreement secara notarial. Kenapa? Karena premi dibayar oleh PT, tertanggung memang Keyman, tetapi penerima manfaat adalah PT. Nah, perlu agreement yang menyatakan bahwa kalau uang pertanggungan ini keluar, akan digunakan untuk membeli kembali kepemilikan saham yang ditinggalkan oleh si Keyman. Dan keluarga si Keyman harus melepas kepemilikan sahamnya itu kepada PT. Ya, jadi itu perlu agreement supaya saat Keyman tidak ada, keluarga juga senang, perusahaan pun tenang. Ya, so itulah tips dari saya. Jadi target Keyman ini menarik. Silahkan dicoba dan silahkan upsize your premium. MDRT, COT, TOT, siapa takut? Saya Astuti, sahabat asuransi Anda.